jalan kaki ke Gurney Paragon. Kliniknya di sana. Kalau dari homestay itu sekitar 15 menit. Biasanya kita naik ke lantai 7 langsung dengan lift ini, tapi MCO kita harus pakai lift yang di dalam mall. Jadi kita akan scan dulu di situ. Nah, sampai juga di Genesis IVF Clinic. Nah, ini dia Genesis Woman IVF Clinic. Ini resepsionisnya. Terus ini kasirnya. Kondisinya selama MCO seperti ini, nggak banyak. Nah, itu ruang operasi, laparoskopi, istirahat. Dan di situ ruang konsultasi dokternya. Visanya kamu gimana ya? Apanya? Visa free. Oh, Visa setiap bulan free. kamu kena renew aja? Nah, sebab saya selalu kontak dengan konsulat. Saya bersama Suster Jennifer. Dia yang rawat saya. Oke, this is my last day in IVF Genesis Clinic. Panas banget. Sesuai nasar aku, akan aku ceritain gimana proses IVF yang aku jalanin di sini. Nah, jadi aku akan menjelaskan secara general proses IVF yang aku jalani selama di klinik Genesis ini. So, ini adalah IVF yang kedua yang aku jalani setelah sebelumnya itu di tahun 2013. Dan usia aku sekarang 38 tahun dan usia perkawinan aku udah married 11 tahun, baru 11 tahun. Sebenarnya kita itu udah siap program IVF itu di bulan Desember tahun lalu 2019. Datang ke Pineng, kemudian proses awalnya itu harus periksa darah secara keseluruhan, general check up, istri dan suami. Kemudian di situ ketemu dokter Eng Peng Wah namanya. Hasil general check up itu ditemukan ada kista di ovarium, masih belum tahu kista apa. Jadi sampai dicek CA125, mereka takut kalau itu sampai ternyata ditemukan cancer. Jadi mereka nggak mau memulai program IVF itu kalau ada CA125 itu. Jadi dari dokter Eng, aku dirujuk ke dokter Lau Sun Yen namanya, spesialis penyakit dalam. Jadi mereka itu di sini tim. Dokter Eng lebih ke bayi tabungnya dan dokter Lau itu lebih kayak ke mungkin penyakit ya, ada penyakit gitu ke dokter Lau. Nah, akhirnya saat itu juga langsung dilakukan laparoskopi. Jadi laparoskopi itu adalah membuat sayatan kecil di perut, karena letaknya tadi kan di ovarium, hanya
sayatan kecil aja, jadi proses recovery-nya jadi lebih cepat. Setelah laparoskopi itu harus istirahat dulu 2-3 bulan. Jadi waktu itu aku pulang udah bawa injection untuk persiapan bayi tabung. Nah, tadinya kan dari bulan Desember harusnya udah bisa berangkat, tapi ternyata bulan Februari aku kena cacar. Untuk penggunaan suntikannya kita kontak dengan suster via WhatsApp. Jadi mereka akan pandu untuk timingnya dan caranya, dan apapun yang kita tanya itu semuanya via WhatsApp. Nah, akhirnya di 13 Maret 2020 aku datang lagi ke Pineng. Tanpa disangka tanggal 18 Maretnya lockdown, tapi kita tetap melanjutkan program. Next stepnya itu pemeriksaan telur, karena tadi kan udah dikasih suntikan ya untuk stimulasi pembesar telur. Ternyata hasilnya telur-telurku tuh kurang maksimal gitu besarnya, jadi harus ditambah dosis suntikannya lagi. Nah, di tanggal 20 Maret, 2 hari setelah disuntik Ovidrel tadi, aku melakukan ovum pickup atau disebut OPU. Di sini biayanya sekitar 1.700 ringgit. Prosesnya itu di bius total. Jadi kita pagi datang sini jam 9 gitu ya, nunggu jam 10 lah mulai kita bius total. Jadi masuk ke ruangan itu harus steril, kayak ya pokoknya di steril dulu gitulah. Terus selesainya di jam 12, kemudian sambil nunggu obat biusnya hilang sampai jam 4 sore itu aku udah bisa pulang sendiri. Di hari itu juga dilakukan pengambilan sperma pakai teknologi ICSI juga. Biaya ICSI itu 3.700 ringgit. Setelah OPU, telur dan sperma diserahkan ke tim embriologis yang ada di sini. Kemudian kita harus menunggu 2 kali siklus mens atau sekitar 2 bulan. Sejak itu juga kita udah mulai dikasih hormon. Salah satunya itu folic acid udah dimulai sejak pengambilan telur itu tadi. Mereka mengharuskan embrio itu dibekukan dulu selama 2 bulan. Biayanya itu 1.700 ringgit per tahun. Nah, sebenarnya kalau dalam kondisi normal sih setelah kita OPU itu bisa balik dulu ke Indonesia. Nanti setelah waktunya embrio transfer bisa datang lagi ke sini. Tapi karena kondisi yang sekarang ini sulit untuk masuk ke Malaysia, jadi kita putuskan untuk stay di sini selama 2-3 bulan itu. Apalagi mengingat resiko di Indonesia ya, angka COVID itu waktu itu lagi tinggi-tingginya gitu. Sementara di sini sudah mulai turun, bahkan di sejak bulan April mereka sudah 0 case di sini, udah nggak ada kasus COVID lagi. Jadi memang akhirnya kita pikir dan kita timbang lebih aman stay di sini dan melanjutkan program ini. Di tanggal 14 April sudah keluar hasil embrio yang aku dapat. Waktu OPU aku panennya 5 telur. Nah, di sini tuh ada teknologi namanya PGS, yaitu pre-genetic screening. Fungsinya adalah untuk mengecek kromosom, dan di situ suster tanya ada 5 embrio dan dia tanya mau ikut PGS itu berapa, karena biaya PGS ini pun juga nggak murah. Untuk 1 embrio pertama 2.500 ringgit, kemudian yang kedua dan yang ketiga itu 2.000 ringgit per embrio. Kita putuskan untuk ikut 3 PGS-nya, 3 embrio ikut PGS, artinya 2.500 tambah 2.000 tambah 2.000, 6.500 untuk mengecek PGS. Kemudian dari hasil PGS itu tadi
kan aku ikut 3, didapatkan hasil 1 embrio itu excellent, kemudian 1 lagi mosaic, kemudian 1 lagi aneuploid, dan yang akan ditanam di rahim aku nanti adalah 1 yang excellent ini. Tadinya aku berpikir pengen dijadiin kembar aja apa gitu sekalian ya, ternyata dokter nggak mengizinkan untuk mendapatkan bayi kembar di program ini karena resikonya katanya lebih tinggi untuk mendapatkan bayi kembar. Kemudian chance-nya juga akhirnya jadi berkurang. Oh ya, untuk keberhasilannya itu di sini 70% dengan ikut PGS. 5 Juni, 1 bulan sebelum embrio transfer, itu harus periksa hormon estradiol dan progesteron untuk memastikan kedua hormon itu cukup persiapan transfer embrio nanti. Itu pemeriksaannya lewat darah ya. Terus di USG juga ternyata dinding rahim aku kurang tebal. Akhirnya dokter memutuskan untuk ngasih aku dipanggil. Nanti sambung lagi ya. Tadi aku sudah diperiksa, sudah ada tangannya, sudah ada kakinya, dan umurnya udah 10 minggu, bayinya sehat. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ya cerita yang tadi. Ceritanya tadi sampai mana ya? Sampai, bentar aku lihat catatanku dulu. Sampai di USG dinding rahim aku kurang tebal. Nah, di situ dokter kasih salep. Jadi salepnya itu kayak gini, dioleskan ke pembuluh darah. Jadi kayak pembuluh nadi di sini sama di gini. Tuh dioleskan 2 kali sehari, jam 8 pagi sama jam 8 malam. Kemudian waktu yang ditunggu-tunggu adalah embrio transfer. Di tanggal 3 Juli 2020 aku melakukan embrio transfer, datang jam 9 pagi tanpa puasa. Jadi masuk ke ruang operasi. Prosesnya nggak seketat pengambilan telur ya, karena kalau pengambilan telur tuh kan kayaknya harus steril segala macamnya gitu. Nah kalau embrio transfer tuh enggak, santai aja gitu. Prosesnya sekitar 1 jam kurang. Dokter Eng sendiri yang nanganin bersama suster-suster. Setelah embrio transfer itu aku langsung disuruh turun dari tempat tidur. Beda banget sama proses IVF yang lalu, yang sebelumnya itu harus berbaring selama beberapa jam dengan posisi kaki yang lebih tinggi daripada kepala. Rasanya itu nggak enak banget. Nah kalau di sini langsung turun dari tempat tidur. Aku sampai tanya sama dokternya, ini nggak apa-apa dok? Ya nggak apa-apa gitu. Dokternya bilang gitu. Dokter orangnya enak, santai banget, tegas. So far komunikasinya bagus gitu. Setelah embrio transfer itu aku pulang jalan kaki ke bawah, makan dulu, baru naik Grab pulang ke homestay. Jadi setelah embrio transfer mereka bilang untuk tidak bed rest. Mereka tekankan itu untuk tidak bed rest, karena kalau kamu bed rest sirkulasi darah itu nggak lancar. Jadi lebih baik bergerak, aktivitas normal seperti biasa selama ya tidak berlebihan. Maksudnya jalan kaki ya bisa aja, tapi jangan jauh-jauh. Terus makan apapun asal yang sehat ya. Dan kalau aku sih menghindari makanan mentah, walaupun sekali-kali kadang-kadang ada bolong juga sih, kena telur setengah mateng atau kena mayones tanpa sengaja, tapi dalam jumlah yang sedikit. Waktu itu aku tanya, apa pantangannya dokter? Dokternya bilang tak ada. Jadi udah dokter bilang gitu ya, aku tanya lagi sama suster, kayak nggak percaya gitu kan. Kalau kita biasanya ada makanan-makanan tertentu yang dipantang, kayak misalnya nanas muda, anggur dan segala macamnya gitu.
itu tetap aku hindarin sih, walaupun kalau secara tidak sengaja kemakan sedikit ya it's okay lah. Di tanggal 10 Juli itu aku ada sedikit keluar flek, warnanya coklat muda banget, dan aku langsung call suster. Freak out lah ya, kayak agak panik gitu. Kenapa nih suster? Ya suster bilang coba lebih santai ibu, lebih relax, jalannya dikurangin, karena waktu itu aku memang yang karena katanya aktivitas kayak biasa ya biasa aja, tapi sejak itu ya udah aku kurangin aktivitas, cuma nggak yang bed rest aja gitu di dalam kamar, nggak. Jadi tetap aku masih bisa masak, masih bisa jalan sedikit-sedikit, sebentar-sebentar gitu, ke mall bentar terus pulang, asal jangan dalam waktu yang lama gitu, jadi nggak boleh capek. 10 hari kemudian di tanggal 13 Juli kita datang lagi ke sini untuk cek BHCG. Di situ momen yang paling deg-degan. Di situ kayaknya final aja gitu untuk mengetahui ini program berhasil apa enggak. Jadi cek darah tuh ambil pagi, dan nanti sorenya kita kembali lagi, dan hasilnya BHCG aku 355, artinya positif. Puji Tuhan. Di sini kebiasaannya kalau ada yang positif gitu mereka akan bunyikan loncengnya yang tadi itu. Dan dikasih tepuk tangan sama semua orang, sama suster-susternya juga, dikasih selamat. Rasanya terharu banget. Tapi perjuangannya nggak sampai sini, karena masih ada 9 bulan ke depan ya. Kita harus jaga hasil yang ada ini sampai pada saat lahiran nanti. Dan aku nonstop minum hormon, jadi kayaknya dengan cara itu dokter menjaga kandungan ini tetap kuat, karena bisa dibilang kandungan aku cukup bisa dibilang lemah gitu ya, sering keguguran. Aku udah ada berapa kali keguguran ya, 2 kali ya kayaknya ya. Jadi selama 11 tahun itu ada keguguran 1 kali kiret, kemudian 2 kali hasil dari bayi tabung yang tidak berhasil. Jadi waktu itu aku bayi tabung sempat positif, cuma BHCG cuma 80, rendah, dan kondisi janinnya tidak berkembang dengan sempurna, jadi terpaksa harus aku waktu itu minum obat aborsi sih, tapi ternyata tidak cukup, jadi harus dikiret sekali lagi. Kemudian yang terakhir di 2015 aku ada ectopic pregnancy di luar rahim yang menyebabkan pendarahan di dalam juga, dan laparoskopi juga. Jadi bisa dibilang proses ini sangat panjang dan gak gampang, gak mudah. Mencapainya itu dalam waktu yang lama dan melibatkan fisik dan mental actually. Itu kalau namanya kita gagal pasti ngedrop, dan aku ngerasain banget gimana rasanya gagal. So itu tadi cerita perjalanan IVF aku di IVF Genesis Penang dengan tim yang sangat hebat di sini. Aku akan tag Instagram mereka dan nomor telepon WA mereka di deskripsi box. Kalau aja ada teman-teman yang membutuhkan informasi atau mau tanya-tanya, boleh email aku ya.
Ryan Little. Maybe we'll be okay. I know that you So, itu tadi perjalanan aku di sini, Genesis IVF Women Specialist Center. Thank you udah nonton video ini. Please subscribe, like, dan komen. Aku akan sertakan email juga kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut. Aku akan berusaha bantu kalian. Oke? See ya. Dadah. Biasanya setelah periksa di klinik, biar deket makannya, kita di lantai 5. ترسلي على الفيس او ستوري. Aku tadi pesen pan mie yang dry.